Bapak Dr. Yunus Satrio, Ibu Ristia, Pak Azhar, Pak Dr. Indra Bakti, Adinda Gaudi Rampai, dan moderator kita Mas Yeser Priyono. Ini Mas Yeser ini dulu adik kelas saya di UGM, juga serta rekan-rekan peserta Zoom yang saya hormati. Ajakan webinar ini membuat saya ingin pulang kampung ke tempat kelahiran saya di Kota Palangkaraya. Saya secara pribadi mengapresiasi, kalau tidak salah ini webinar series keempat yang bertema menelusuri jejak heritage Kota Palangkaraya. Kegiatan edukasi publik IAI Kalteng ini saya gambarkan seperti ikan yang hidup gitu ya, tanda vitalnya hidup, punya daya juang, semangat untuk berenang mengarungi arus. Blessing others untuk membangun kesadaran berpikir, mencerdaskan dan membuka kolaborasi positif baik dengan instansi pemerintah, masyarakat maupun lembaga lintas bidang lainnya seperti kolaborasi dengan rekan-rekan antropolog di sini. Ya, panitia sebelumnya saya tanya, apakah perlu saya menyiapkan presentasi PowerPoint khusus gitu ya. Namun pada seri kali ini saya diminta sebagai penanggap dan terakhir gitu ya, penanggap di terakhir. Jadi dalam hal ini pertama tentu saya harus mendengarkan poin-poin penting paparan dari Bapak Dr. Yunus Satrio, Bu Ristia, dan Mas Azhar sebagai narasumber kita hari ini. Poin-poin tersebut sebenarnya sudah dirangkum oleh penanggap pertama, Pak Dr. Indra Bakti. Untuk memperkaya konteks diskusi heritage atau warisan pusaka, maka dalam webinar kali ini mungkin perlu sama-sama kita update berita dari Komite Warisan Dunia UNESCO, yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, yang pada sidang umum PBB September 2015 itu mengumumkan sinergitas kepada 17 agenda pembangunan berkelanjutan untuk mentransformasi dunia ke arah yang lebih baik. Nah, dalam konteks nasional, Komite Warisan Dunia UNESCO ini pernah menerbitkan surat peringatan kepada pemerintah RI melalui konvensi komite tanggal 16 sampai 31 Juli 2021, isinya tentang pembangunan proyek arsitektur bagi pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut, dan mendesak negara Indonesia untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan di sekitar yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasanya hingga perlunya revisi terhadap AMDAL. Kemudian Komite Warisan Dunia UNESCO ini juga pernah menerbitkan peringatan atas pembangunan ruas jalan Wamena Habema Kenyam di Jalan Trans Papua yang panjangnya 190 km yang menyentuh zona inti Taman Nasional Lawrence. Kemudian juga pernah ada surat untuk peringatan untuk menjaga kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian ada juga surat peringatan untuk hutan hujan tropis Sumatera karena masifnya perburuan liar, pembalakan liar, serta perambahan hutan, pembangunan jalan, serta pembangunan jalan lintas Sumatera. Nah, ini Indonesia sudah berkali-kali mendapat kartu kuning oleh UNESCO. Kartu merah pernah diberikan ke kota dagang maritim di Liverpool, UK, karena pembangunan infrastruktur yang merusak otentitas dan integritas situs-situs. Nah, dalam konteks lokal, seolah-olah ada satu pola yang muncul di sini, yaitu upaya-upaya positif dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan pusat, kemudian ditiru di daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur ini ada bahaya dan ada bahagianya. Saya ulang ya, percepatan pembangunan infrastruktur itu ada bahagia dan ada bahaya. Ada bahagianya adalah itu membuka peluang aksesibilitas dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat-masyarakat di kawasan terpencil, entah di kawasan Taman Nasional, di kawasan konservasi, kota-kota, dan kabupaten. Namun bahayanya, menurut pengamatan saya, daerah-daerah dengan segala keterbatasan SDM dan keterbatasan dari kualitas kepemimpinan di daerah karena mencoba meniru, tanda kutip meniru, pola percepatan pembangunan nasional tersebut,
cenderung mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan aspek seperti AMDAL, aspek muatan warisan sejarah, memori kolektif masyarakat, nilai kelangkaan, dan seterusnya. Menyebabkan pembangunan itu terkesan tergesa-gesa dan kurang pertimbangan matang. Sebagai kilas balik, bila kita ingat kembali webinar sebelumnya, gitu ya, yang awal-awal berkaitan dengan jembatan bersejarah, yaitu jembatan gantung Mandumai, yang legendaris bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ini adalah ikonnya Kabupaten Kapuas, yang alih-alih direnovasi atau direvitalisasi, namun malah dirobohkan dengan cara yang tragis sekali. Ya, ini dicatok gitu ya, digepruk dengan alat berat di Februari 2021. Sebagai gambaran gitu, jembatan gantung Mandumai tersebut dibangun oleh seorang guru, seorang dosen, arsitek dan ahli konstruksi kayu dan penulis buku-buku berbahasa Indonesia asal Eropa, Swiss, Dr. Hans Frick. Beliau membangun bersama anak-anak STM Mandumai jembatan tersebut. Sekolah teknik yang legendaris ini, STM Mandumai ini menghasilkan tenaga-tenaga ahli perkayuan yang hebat di Kalteng dulu. Dalam sejarahnya, kalau kita tarik catatan sejarah reformasi Protestan 500 tahun yang lalu, yang diprakarsai oleh seorang reformator namanya John Calvin. Dia lahir di Prancis, kemudian saat reformasi harus mengungsi ke Basel, Swiss. Dia membangun satu sistem kota republik modern Swiss di Geneva. Mindset Calvin yang paling dikenal adalah satu sistem negara demokrasi dengan sistem sosial masyarakat, sistem pemerintah dan birokrasi yang memiliki etos kerja dan etika sosial yang standarnya apapun juga yang diperbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan yang mulia itu. Nah, etos kerja mereka ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan yang efisien, transparan, birokrasi yang bersih korupsi, menghasilkan tenaga-tenaga pendidik terampil, berdedikasi tinggi, sangat teliti, yang kualifikasinya sangat tinggi. Salah satunya misalnya kalau kita tahu karya-karya dari Swiss, itu misalnya jam Rolex, atau jam Omega. Kalau ada yang mungkin ada di antara kita yang suka koleksi gitu ya, koleksi jam, pasti tahu perbedaan kualitas atau kualitatif difference antara jam murah dengan jam yang betul-betul jam made in Swiss. Nah, ini satu bentuk bahwa pada saat itu banyak sekali orang-orang baik di Swiss, di Jerman, Belanda, dan lain-lain itu terilhami oleh etos kerja reformasi Calvin yang kemudian pergi ke Afrika, ke India, ke Asia Timur, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah arsitek Hans Frick yang rela pergi sampai ribuan kilometer ke pedalaman Kalimantan Tengah di Kapuas untuk berbagi ilmu, mengajar di STM Mandumai dan membangun jembatan Mandumai yang legendaris itu di tahun 75. Loh, ini mungkin ada yang tanya, loh Pak Rio ini membuka luka lama gitu ya. Saya bukan membuka luka lama ya, tapi ini seperti kata Soekarno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Belajarlah dari sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menghargai kerja keras dan pengorbanan seperti karya jembatan Mandumai dari Hans Frick ataupun karya-karya arsitektur heritage lainnya, itu adalah satu bentuk peradaban yang memuliakan manusia. Nah, saya akan ganti background ya. Saya akan ganti background. Nah, ini kalau saudara lihat background Zoom saya, ini saudara bisa tebak tidak ini di mana? Mungkin ada di antara kita atau banyak di antara kita yang pernah ke Singapura ya. Ini saya ambil fotonya tadi siang. Saya mampir ke Orchard. Orang-orang tahu kalau pergi ke Orchard itu taunya adalah satu kawasan sepanjang kurang lebih 3 km. Itu adalah kawasan shopping center. Nah, bayangkan saudara kalau jalan kaki 3 km itu lihat shopping center itu mulai dari Plaza Singapura sampai ke Far East Shopping Center itu capek gitu ya, lumayan capek. Belum eksplorasi satu-satu
mall di dalamnya. Nah, banyak wisatawan itu membayangkan kawasan Orchard itu berisi bangunan-bangunan mall mewah dan modern. Tapi foto background saya ini punya cerita yang lain. Ini adalah karya arsitektur Chinese, bangunan peranakan bergaya arsitektur Chinese barok, usianya 120 tahun. Ada di Orchard. Jadi kalau kita pikir itu adalah kawasan yang sangat modern, sangat bagus begitu ya. Tapi ada satu jalan kecil begitu, gang, itu ada perumahan peranakan bergaya arsitektur Chinese barok modern, Chinese barok. Ada satu ciri yang menarik di Singapura, yaitu pembangunan yang mereka tuh sangat masif di dalam pembangunan. Tetapi pembangunan masif mereka tidak serta-merta itu menghilangkan atau menghapus warisan pusaka heritage yang ada di kawasan tersebut. Nah, sebagai penutup dari tema IAI Kalteng kali ini, kita kembali ke tema menelusuri jejak heritage Kota Palangkaraya. Menurut saya, penting sekali untuk kolaborasi melakukan mapping warisan pusaka arsitektur atau heritage Kota Palangkaraya ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh IAI Kalteng. Saya sendiri lahir di ibu kota Kalteng, Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya ada semacam kemiripan seperti Singapura, yaitu relatif tidak banyak bangunan kawasan heritage yang dimiliki sejak awal berdiri. Usia Kota Palangkaraya itu 65 tahun, saudara. Itu bukan usia yang muda. Saya baca di chat menulisnya usia yang muda, begitu ya. Saya tidak setuju. Menurut saya itu usia yang cukup tua. Palangkaraya ini berdiri atau bebas dari Kalimantan Selatan itu kira-kira tahun 1957. 8 tahun lebih tua daripada Singapura yang usianya baru 57 tahun. Merdeka dari Malaysia itu tahun 1965. Keunikan Kalteng, kota Palangkaraya terutama dibandingkan kota Singapura adalah dibangun dari nol. Dalam pengertian yaitu dengan cara membuka hutan secara fisik. Ini hal yang sama yang akan dilakukan di ibu kota negara Nusantara yang baru, di Kaltim. Saya mengenang kembali Kota Palangkaraya itu hingga tahun 1995. Ada Kampung Kuno Pahandut waktu itu, dengan dermaga tua Pahandut di Sungai Kahayan. Saya pernah naik speedboat dari situ, dermaga tua Pahandut, kemudian naik bus air. Dan di kawasan Pahandut ini juga ada Tetengger, ada Sandung Ngabesukah, kemudian tadi seperti ada rumah-rumah yang ya termasuk rumah-rumah lama begitu. Kemudian ada Tugu Soekarno, ada Bundaran Besar, ada Bundaran Kecil. Kemudian di kawasan Bundaran Besar itu ada Gedung KONI, ada Panala Teater yang sudah hilang. Kemudian ada kantor gubernur yang megah, ada rumah jabatan gubernur yang asri, ada rusa-rusa di situ. Kalau tidak salah dulu, saya tidak tahu sekarang. Kemudian juga ada rumah Cilik Riwut yang katanya dibangun tahun 1959. Rumah ini lebih tua daripada hari kemerdekaannya Singapura. Itulah beberapa warisan fisik arsitektur tangible dari para pendiri Kalteng. Orang-orang tua kita dahulu yang sebagian besar masih berdiri sebagai saksi bisu sejarah Kalimantan Tengah. Mapping heritage Palangkaraya ini bernilai strategis karena memiliki implikasi pada pengembangan pariwisata kota atau urban tourism. Kemudian dan dampaknya tentu pada ekonomi PAD daerah. Kemudian pengembangan riset di universitas, di UPR, Muhammadiyah, dan sebagainya. Kemudian membangun kesadaran publik hingga juga dapat dielaborasikan kemuatan kurikulum pendidikan sejarah lokal. Nah, tadi saya tidak tahu dari mana saja sumber-sumber literatur yang didapatkan, tetapi yang disampaikan oleh Ibu Ristia, tapi sumber-sumber warisan pusaka atau heritage sebagai bagian dari langkah awal penetapan nilai akademis untuk heritage arsitektur di Palangkaraya ini bisa didapatkan misalnya melalui forgotten archive, yaitu arsip-arsip yang sudah terlupakan.
Misalnya mungkin saja ada hasil riset di Asian Library di Universitas Leiden. Mereka baru saja mendirikan Universitas Asia terlengkap, salah satu yang terlengkap di dunia di Leiden, di lantai mereka yang paling atas, di Belanda. Kemudian ada juga mungkin perlu penelusuran lewat museum lokal seperti Balanga, perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional, kemudian bisa juga dari kantor arsip provinsi Kalteng dan seterusnya. Nah, saya ingat sekitar 3-4 bulan yang lalu, Forgotten Arsip ini kadang tidak sengaja kita temukan saat seperti waktu saya menemani anak saya ke museum di Singapura pada saat libur sekolah. Di situ ada eksibisi atau pameran pakaian-pakaian tradisional berbagai suku bangsa di Asia. Ternyata di situ ada salah satu dokumentasi foto, yaitu pakaian orang Ngaju. Saya tertarik. Ini yang merekamnya itu adalah sejarawan dan fotografer Singapura. Kita kan selalu kiblatnya ke Belanda, ke Jerman, misalnya seperti itu. Tapi ternyata mereka juga punya. Nah, mungkin kadang-kadang ada arsip-arsip ini yang kita tidak pernah tahu, yang perlu ditelusuri, ternyata ada. Yang mungkin bercerita banyak mengenai Kota Palangkaraya. Kemudian lukisan-lukisan lama itu bisa juga ditelusuri. Kemudian foto-foto keluarga dari arsip-arsip keluarga Cilikriwut, Mahir Mahar, Lukas Tingkes, kemudian Wi Agara, Tuah Paho, Nason Tawai, dan lainnya. Itu bisa ditelusuri juga dari situ. Kemudian ada kumpulan catatan Cilikriwut yang ditulis oleh banyak bukunya, ditulis oleh anaknya, Ibu Nila Riwut. Kemudian ada juga saya dapat informasi, misalnya dokumentasi dengan direktur yang dimiliki oleh Museum Lugano di Swiss. Ini kita bisa kontak direkturnya, karena dia pernah ada riset di Kalimantan Tengah. Kemudian ada juga dokumentasi keluarga Hensprix, Swiss, atau mungkin arsip-arsip lama yang ada di Sinode Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE di Banjarmasin, dan seterusnya. Sebagai penutup akhir, izinkan saya membaca warisan kearifan atau intangible yang saya kutip dari website komunitas Utusita Helalaya yang ditulis dalam bahasa Sangiang atau bahasa Dayak kuno. Ruan Penyang Hinja Simpei, Ruan Tingang Kampungan Renteng, Ruan Laumiang Tusukan Samben. Artinya ikatan Utus Ita yang kuat, berwibawa dan berguna untuk membawa kejujuran, kebenaran dan harmoni antara manusia dan alam. Demikian tanggapan saya untuk webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Rio ya, membuka pemikiran kita juga bagaimana negara maju seperti Singapura saja memperhatikan gitu ya, memperhatikan bagaimana dengan cagar budaya yang ada gitu ya. Dan mungkin kita bisa belajar di situ ya, bagaimana di Kota Palangkaraya sendiri yang mulai hilang. Nah, bagaimana dengan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya itu yang ada harus dipertahankan gitu ya. Karena itu merupakan ya mungkin salah satu yang disampaikan Pak Rio tadi itu sebagai urban tourism gitu ya. Wisata kota, bisa jadi wisata kota untuk Kota Palangkaraya sendiri ya. Jadi bisa jadi